Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang Bank Indonesia. Anggota dari kelompok 4 itu ada Agung Setiabudi, Eka Mardeka Nurlitasari, dan saya sendiri, Zahwa Kailani Husna. Next. Sejarah Bank Indonesia itu pada tanggal 1 Juli 1953, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok-pokok Bank Indonesia, menggantikan DJB Bahasa tahun 1922. Sejak tanggal 1 Juli 1953, Bank Indonesia resmi berdiri sebagai Bank Sentral Bank Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 merupakan ketentuan pertama yang menetapkan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Misi Bank Indonesia tidak hanya menjadi bank sirkulasi, tetapi juga menjadi bank umum pemberi kredit. Terus untuk periode berorientasi ekonomi pada era demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep ekonomi terpimpin pada saat Gubernur Bank Indonesia menetapkan anggota Kabinet, Menteri Bank Sentral, dan Dewan Moneter yang tidak lagi berfungsi. Next. Tugas dari Bank Indonesia itu yang pertama menjaga stabilitas rupiah. Amanat Bank Sentral adalah mencapai dan menjaga stabilitas rupiah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dalam hal ini, Bank Sentral menjalankan tugas yang dapat mencapai tujuannya. Pada mulanya, tugas Bank Sentral adalah menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sistem keuangan, dan melakukan upaya komersial untuk mentransfer dana melalui surat pemberitahuan dan sejenisnya. Yang kedua, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Untuk mencapai upaya ini, Bank Sentral menetapkan target moneter yang memperhitungkan tingkat inflasi. Yang ketiga, mengelola dan memelihara fleksibilitas sistem pembayaran. Untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Sentral menyetujui dan mengesahkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Bank Sentral juga bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan kegiatannya dan menentukan penggunaan instrumen. Dan yang terakhir ada pengelolaan dan pengawasan bank. Pada awalnya, mandat Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia adalah mengatur dan mengawasi perbankan. Namun per 1 Januari 2014, tugas tersebut dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Baik, selanjutnya itu mengenai kepemimpinan Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu dipimpin oleh Gubernur Bank Indonesia. Jadi Gubernur Bank Indonesia pertama itu Saprodin Prawira Negara. Nah, jadi sebelum Bank Indonesia itu berdiri, itu ada Dejapas Cebang. Jadi Dejapas Cebang ini yang jadi asal mula dari berdirinya Bank Indonesia, di mana pemimpin terakhir dari Dejapas Cebang itu Saprodin Prawira Negara. Lalu berlanjut kepemimpinannya menjadi Gubernur Bank Indonesia pada tahun 1953 sampai 1958. Selanjutnya dilanjutkan masing-masing 1 tahun oleh Lukman Hakim dan juga Sutikno Slamet dari tahun 1958 sampai 1960. Lalu digantikan oleh Sumarno yang menjabat selama 3 tahun dari 1960 sampai 1963. Setelah itu Tuku Yusuf Muda Dalam tahun 1963 sampai 1966. Nah, pada masa Tuku Yusuf Muda Dalam ini ada yang menarik di mana beliau ini menjadi salah satu narapidana atas kasus korupsi pertama yang dihukum dengan hukuman mati gitu. Jadi beliau juga saat itu merupakan anggota PKI. Dan pengganti beliau selanjutnya itu ada Radius Prawiro yang memimpin dari 1966 sampai 1973. Selanjutnya itu ada Rahmat Saleh dari 1973 sampai 1983. Beliau memimpin cukup lama sebagai Gubernur Bank Indonesia, dilanjutkan oleh Arifin Siregar tahun 1983 sampai 1988. Lalu ada Adrianus Moy dari 1988 sampai 1993. Lalu dilanjutkan Sudrajat Diwandono 1993 sampai 1998. Nah, di sini pada masa Sudrajat Diwandono dan juga Syahrial Sabirin ini terjadi krisis moneter di Indonesia. Nah,
Eh, pada masa Syahril Sabirin 1998 sampai 2003. Nah, beliau ini menghadapi tantangan yang berat di mana terjadi krisis moneter saat itu. Nah, walaupun pada akhirnya beliau berhasil mengatasi hal tersebut, dan perekonomian di Indonesia kembali stabil saat itu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Burhanuddin Abdullah pada tahun 2003 sampai 2008. Lalu ada Budiono tahun 2008 sampai 2013 yang kita tahu sendiri, di mana Budiono ini merupakan uh, pernah menjadi wakil presiden Indonesia. Selanjutnya di tahun 2013 sampai 2018 kita ada Agus Martowardojo, dan di tahun 2018 hingga saat ini itu Gubernur Bank Indonesia yaitu Peri Warjio. Baik, selanjutnya hubungan dengan pemerintah dan internasional. Bank Indonesia menjalin hubungan yang erat dengan pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga internasional dalam menjalankan tugasnya sebagai bank sentral. Hubungan dengan pemerintah yaitu melihat tujuan dan tugasnya Bank Indonesia, maka hubungan dengan kepentingan pemerintah sangat diperlukan. Hubungan antara Bank Indonesia dengan pemerintah telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu Bank Indonesia masih ditunjuk sebagai pemegang kas pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, dan menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah kepada luar negeri. Salah satu perubahan penting dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya adalah bahwa Bank Indonesia tidak lagi diperkenankan untuk memberikan kredit kepada pemerintah yang selama ini digunakan untuk menutup defisit anggaran pemerintah. Selain itu, sesuai dengan undang-undang tersebut, pemerintah wajib meminta pendapat dan atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang-sidang kabinet yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia, yaitu masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan. Di next. Baik, selanjutnya hubungan dengan internasional. Selain dengan pemerintah, Bank Indonesia juga menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Hubungan tersebut diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan pemerintah di bidang ekonomi, moneter, dan perbankan. Secara umum, hubungan kerjasama internasional yang dilakukan oleh Bank Sentral sendiri terdiri dari kerjasama yang pertama ada kerjasama yang dilakukan atas nama Bank Sentral itu sendiri dalam rangka menjalankan tugasnya seperti keanggotaan Bank Sentral dalam Southeast Asia Central Bank atau SEASON. Dan yang kedua, kerjasama yang dilakukan untuk atas nama negara seperti keanggotaan suatu negara dalam lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund atau IMF. Seperti halnya bank sentral lainnya, Bank Indonesia juga melakukan kerjasama internasional yang meliputi bidang-bidang berikut, yaitu yang pertama ada investasi bersama untuk menstabilkan pasar valuta asing, yang kedua penyelesaian transaksi lintas batas, yang ketiga hubungan responden, yang keempat pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas bank sentral, dan yang terakhir pelatihan atau penelitian di dalam bidang moneter dan sistem pembayaran. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia menjaga hubungan baik dengan pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga internasional guna mencapai tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengelola nilai tukar rupiah secara efektif. Baik, selanjutnya mengenai akuntabilitas Bank Indonesia. Ini Bank Indonesia berkomitmen terhadap transparansi dan juga akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, di sini berarti Bank Indonesia itu selalu melaporkan setiap kebijakannya, setiap komitmennya, setiap tugas, lalu tanggung jawabnya kepada publik itu. Di mana hal ini itu tercermin di dalam publikasi laporan tahunan seperti laporan transparansi dan akuntabilitas atau LTABI yang memberikan informasi mengenai arah strategis organisasi dan akuntabilitas keuangannya. Nah, LTABI sendiri ini bisa dilihat gitu di website resmi Bank Indonesia, di mana di situ terdapat laporan-laporan keuangan yang selalu diupdate oleh Bank Indonesia setiap tahunnya. Nah, baik, selanjutnya itu ada anggaran Bank Indonesia. Jadi setiap tahunnya itu Bank Indonesia selalu memiliki anggarannya.
Nah, di sini adalah contoh informasi mengenai anggaran Bank Indonesia, di mana yang pertama rencana ATBI atau ATBI ini tahun 2023 itu telah disampaikan kepada DPR RI di tanggal 16 Agustus tahun 2022. Nah, rencana di tahun 2023 ini mengikuti laporan pelaksanaan tugas Bank Indonesia sampai dengan semester 1 di tahun 2022, evaluasi, dan juga rencana kegiatan serta anggaran yang digunakan pada tahun 2023. Selanjutnya itu anggaran tahunan Bank Indonesia atau ADBI operasional yang telah disetujui oleh Komisi 11 DPR RI tahun 2021 itu sebesar 27,75 triliun untuk penerimaannya di tahun 2022. Lalu untuk selanjutnya itu Komisi 11 DPR RI menyetujui Indonesia tahun 2023 sebesar 15,9 triliun pada 23 November 2022. Lalu terakhir, berdasarkan rencana anggaran tahunan Bank Indonesia (RATBI) tahun 2023, Bank Indonesia ini menganggarkan pembayaran gaji sebesar 4,7 triliun dan juga anggaran manajemen sumber daya manusia sebesar 3,9 triliun. Nah, itu merupakan gambaran dari anggaran Bank Indonesia selama 1 tahunnya. Oke, baik. Selanjutnya, peran Bank Indonesia. Yang pertama itu lembaga pengawas. Salah satu peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yaitu sebagai lembaga pengawas. Nah, peran ini bertujuan agar transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat dapat berjalan dengan aman dan juga terhindar dari tindakan penipuan ataupun kejahatan lainnya. Dengan kata lain, Bank Indonesia ini melindungi kepentingan konsumen dan juga memastikan bahwa proses transaksi pembayaran itu dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya itu sebagai lembaga penyelenggara. Bank Indonesia dalam sistem pembayaran selanjutnya itu sebagai lembaga penyelenggara, di mana pada praktiknya Bank Indonesia mengatur serta mengawasi infrastruktur sistem pembayaran seperti ATM, lalu kartu debit, ataupun internet banking. Selanjutnya itu sebagai lembaga perizinan. Sebagai lembaga perizinan ini, Bank Indonesia memiliki peran untuk sebagai lembaga yang memberikan perizinan dalam melakukan kegiatan dalam sistem pembayaran. Hal ini dilakukan agar lembaga yang melakukan kegiatan dalam sistem pembayaran memiliki legalitas yang jelas dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Next, yaitu meminimalkan risiko dalam sistem transaksi. Peran Bank Indonesia dalam sistem ini berkaitan erat dalam meminimalisir risiko prosedur dalam transaksi. Hal ini dilakukan dengan mengatur proses atau aturan dalam sistem pembayaran, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tindakan yang harus dilakukan agar transaksi mereka menjadi aman dan juga terhindar dari risiko. Selanjutnya itu peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran lainnya ialah menciptakan efisiensi dalam proses transaksi. Dalam hal ini dilakukan untuk melalui optimalisasi infrastruktur dan juga teknologi di dalam sistem pembayaran, sehingga proses transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat serta efisien. Lalu Bank Indonesia juga berperan sebagai regulator dan juga fasilitator. Hal ini dilakukan dengan mengatur serta mengawasi perkembangan teknologi dan juga produk, serta mendorong inovasi dalam sistem pembayaran yang dapat mempercepat dan juga memudahkan dalam transaksi. Oleh karena itu, Bank Indonesia berperan penting dalam memastikan bahwa sistem pembayaran di Indonesia selalu berkembang sesuai dengan perubahan teknologi dan juga kebutuhan masyarakat. Oke, selanjutnya fungsi Bank Indonesia. Yang pertama itu menetapkan dan menerapkan kebijakan moneter, lalu kedua mengatur dan mengawasi aktivitas perbankan, yang ketiga menjaga sistem pembayaran agar berjalan lancar, lalu yang keempat melakukan riset dan pemantauan, yang kelima tempat penyimpanan kas negara, lalu yang keenam memberikan bantuan kepada bank agar lepas dari krisis.
Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia menjalankan perannya berdasarkan 7 pilar utama. Pilar-pilar ini menjadi landasan strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Ketujuh pilar itu yaitu yang pertama ada kebijakan moneter, memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai sasaran laju inflasi dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Pelaksanaan kebijakan moneter dilakukan dengan menetapkan suku bunga atau BI rate dan melalui operasi pasar terbuka atau OPT. Contohnya yaitu menaikkan suku bunga acuan untuk menekankan inflasi atau menurunkan suku bunga acuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran. Bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan sistem pembayaran serta mendorong penggunaan sistem pembayaran yang efisien dan efektif. Bank Indonesia juga berperan dalam mengembangkan sistem pembayaran inovatif dan modern. Contohnya yaitu memperkenalkan sistem pembayaran digital seperti KRIS atau e-wallet untuk memudahkan transaksi non-tunai. Tiga, ada pengelolaan cadangan devisa. Bertanggung jawab untuk mengelola cadangan devisa negara. Cadangan devisa digunakan sebagai alat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memenuhi kebutuhan pembayaran luar negeri Indonesia. Bank Indonesia juga berperan dalam mengelola risiko yang terkait dengan cadangan devisa. Contohnya yaitu membeli atau menjual valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Yang keempat yaitu pembangunan ekonomi. Bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Bank Indonesia melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat sektor real, dan mendorong inovasi. Contohnya yaitu memberikan insentif atau stimulus fiskal untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Boleh di next. Yang kelima ada pasar keuangan. Bertujuan untuk mengembangkan pasar keuangan yang efisien, transparan, dan terintegrasi. Bank Indonesia melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan likuiditas pasar keuangan, meningkatkan akses keuangan, dan mendorong inovasi produk keuangan. Contohnya yaitu memperkenalkan instrumen keuangan baru seperti obligasi syariah atau reksadana indeks untuk memperluas pilihan investasi bagi masyarakat. Yang keenam yaitu pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran. Bertujuan untuk memastikan sistem stabilitas keuangan Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan dan pasar keuangan, serta melakukan tindakan preventif dan korektif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Contohnya yaitu melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang bermasalah dan memberikan dukungan likuiditas jika diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Boleh di next. Yang ketujuh, pengembangan sumber daya manusia. Bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai, serta mendorong inovasi dan kreativitas. Contohnya yaitu memberikan pelatihan dan pengembangan karir bagi karyawan Bank Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Nah, dari 7 pilar Bank Indonesia tersebut, dapat dilihat bahwa Bank Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab yang luas dalam menjaga kestabilan nilai atau nilai tukar rupiah, menjaga kestabilan dalam sistem pembayaran, mengelola cadangan devisa negara, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, dan menjaga kestabilan pasar uang, menjaga kestabilan sistem keuangan, dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada berikut referensi yang kami gunakan dalam mengerjakan makalah dan PowerPoint. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.